Bu Irma, terima kasih sudah hadir ke room 3 sesi 6 hari ini, Kamis 23 April, satu hari menjelang puasa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi Bu Shirley sebagai kelengkapan tugas VCT Batch 6 Jawa Barat. Semangat Bu Shirley. Oke, Bu Hari Mary. ini saya akan bertindak sebagai host dan Ibu Apri nanti akan bertindak sebagai moderator. Saya sedikit mengulas sebelum saya berikan ke Bu Apri sebagai moderator. Mungkin sebagai pengantar dari saya, akhir-akhir ini kita sering mendengar, menonton video di YouTube ya tentang pola dan perilaku hidup sehat dari salah satu ustadz yaitu Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Nah, itu clue-nya hari ini. Hari ini Bu Shirley akan membahas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaidul Akbar yang viral akhir-akhir ini. Nah, saya sendiri sudah tidak sabar sebetulnya menyimak bagaimana nanti yang akan dikupas oleh Ibu Shirley. Maka kita langsung mulai saja. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu moderator kita hari ini. Kepada Ibu Apri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mary atas pembukaannya. Ya, sebenarnya sudah dibuka ya, mulai dari temanya, mulai dari deskripsinya sudah dibuka oleh Bu Mary. Jadi kita tahu ya, Dokter Zaidul Akbar itu adalah pencetus JSR ya. Dan di sini kita kehadiran participants yang menerapkan JSR loh. Siapa itu? Bu Khodroh dong tentunya. Dan saya sendiri juga menerapkan JSR. Bu Mary pun juga, Bu Shirley pun demikian. Baik, Maaf, Bu Apri. Ya. Saya adalah salah satu founder grup JSR di unit SMA. Iya, bener banget. Sampai Bu Mary jadi sebut Dokter Zaidul Mary ya, akhirnya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pemaparan apa itu dan seperti apa sih gaya hidup sehat atau hidup sehat ala Rasulullah. Mari kita simak saja langsung pemaparan dari Ibu kita, Ibu Shirley. Silakan Ibu Shirley. Ya, terima kasih Bu Apri, Bu Mary atas kata-kata awalannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mensupport saya untuk mempresentasikan materi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada room ini. Saya akan mempresentasikan tentang bedah buku. Ibu Shirley, ya Ibu. Suaranya ada putus lagi tuh. Putus-putus. Suara. Ya, sambungin lah Bu. Siapa tahu berubah ya Bu. Bu Apri boleh minta tolong di share file ya Bu Apri. Baik loh, kok saya Bu? Karena saya mungkin koneksinya atau apa jadi PPT-nya nggak bisa dibuka. Boleh Bu Apri minta tolong seperti kemarin. Ya. Yang ada di grup. Ya, kalau begitu baik. Sebentar ya, saya akan buka di grup mana ya Bu? Di Imut Bu. WhatsApp ya? Imut ya. Oh, di grup Imut. Baik. Bolanya di saya ya? Ya, bolanya di Ibu. Oke. Mohon tunggu sebentar para participants kita yang berbahagia pada sore hari ini. Berbahagia dan juga pasti. Ya pasti berbahagia karena ingin mendengarkan jurus sehat ala Rasulullah ini ya. Baik, kita tunggu dulu. Nah, ini dia flyer kita. Flyernya. Oh iya, flyernya. Sip. Tunggu sebentar. Oke. Bu Shirley bisa kasih spoilernya dulu nih. Seperti apa nih kira-kira? Jadi beliau atau Dr. Zaidul Akbar itu membuat buku yang sekarang yang mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar adalah JSR itu ya, yang Bu Mary baru punya nih. Juga mungkin sudah banyak. Jangan timbul tenggelam ya Bu, suaranya Bu. Kemana ya? Ya, mudah-mudahan. Nah, itu dia. Oke, siap. Ini dia. Jadi saya langsung mulai saja ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Ini saya boleh agak kecilin dulu Bu tampilannya jadi biar kelihatan full semuanya. Dikecilin. Ya, kecilin sedikit.
pojok Nah, kiri. Iya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh Bu. bisa. Siap. Oke. Jadi ya sip cukup Bu Apri. Ya, ya baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan presentasi tentang bedah buku Hidup Sehat ala Rasulullah. Nah itu ada bukunya yang ada di pojok sebelah kanan ditulis oleh Dr. Zaidul Akbar. Oke, silakan ke bawah Bu Apri. Geser ke bawah Bu Apri. Maaf ya. Ya, speak louder Oke, ya. oke. Penulisnya tadi saya sudah sampaikan. Ini penerbitnya Mizania Mizan, editornya Ayatollah Khomeini. Tahun terbitnya itu 2014. Jadi ini bukan buku yang terbaru yang beliau tulis, tapi sebagai awalan untuk yang sekarang sedang heboh yaitu JSR-nya, ya. Bukunya ini sekitar ada 184 halaman, jadi tidak terlalu tebal. Boleh ke bawah lagi Bu Apri. Profil beliau yaitu lahir tanggal 30 November 1977. Beliau adalah lulusan FK Undip tahun 2003 dan juga untuk yang saat ini beliau aktif untuk menjadi konsultan kesehatan Islami yang mana juga untuk terlibat di Asosiasi Bekam Indonesia dan Pengobatan Tradisional Indonesia. Juga beliau sering sekali kita temui juga di Instagram ataupun di YouTube pastinya yang banyak membahas tentang makanan-makanan atau apa saja yang bisa kita konsumsi dalam raw material dalam keadaan masih mentah tapi bagus sekali untuk kesehatan kita. Gitu ya. Baik Bu, silakan di scroll ke bawah. Nah, buku ini berisi 6 bab ya, sedikit-sedikit isinya tapi intinya dari bab 1 sampai bab 3 itu berisi bagaimana masyarakat umumnya saat ini ya, karena melihat banyak masyarakat yang sibuk dan memanfaatkan teknologi sehingga segala sesuatunya instan sehingga menyebabkan hal-hal instan itu juga berefek pada kesehatan. Nah, kemudian di bab 4 mulai membahas tentang bagaimana menjadi sosok yang memperhatikan kesehatan tubuhnya dan mengikuti panutan kita yaitu Rasulullah SAW. Sampai bab 6 seperti itu. Jadi dibagi menjadi 2 secara umum, 3 bab awal dan 3 bab akhir itu tadi tentang poin pentingnya. Boleh di scroll ke bawah lagi Bu. Ya, yang pertama yaitu tentang gaya hidup karatan. Kenapa beliau menyampaikan di sini adalah gaya hidup karatan? Karatan tuh pasti kita tahu itu terjadi pada besi, logam besi. Dimana besi itu gimana caranya besi bisa terjadi karatan? Kalau dia sering terpapar oleh oksigen, kemudian air atau zat yang bersifat asam. 3 hal inilah yang menyebabkan besi ataupun logam mudah mengalami karatan. Nah, sama halnya dengan manusia, apa yang menyebabkan manusia itu ketika besi menjadi karatan pasti dia akan jadi rapuh begitu kan, rapuh sehingga komposisinya berubah dan seperti halnya manusia. Ibu, ada suara dari kolom dari partisipan, mungkin mohon di mute terlebih dahulu. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti halnya manusia, ketika manusia itu tidak menjaga kesehatannya dengan baik, pastinya kita akan menjadi sosok yang karatan dalam tanda kutip. Contoh apa saja yang bisa menyebabkan gaya hidup yang karatan seperti yang ada di slide, yaitu mengkonsumsi makanan instan ya, kemudian mengkonsumsi karbohidrat berlebih ya, seringkali kita termasuk saya juga ditemani nasi uduk sarapan bersama gorengan dan kerupuk dan sambal. Itu banyak karbohidrat di dalamnya, ada tepungnya di kerupuk, ada tepungnya di gorengan, dan di nasi juga karbohidrat. Malah triple karbo itu juga tidak baik ya. Bu Shirley, Ya Bu, mohon maaf. ya Bu. Suaranya putus lagi, Oh, Bu. putus lagi. Baik, saya bergeser. Semoga Wah, iya. bagaimana Bu? Jadi seperti lagu, Ibu. Nah, Sudah? coba. Lah, mulai ya. Nah, Bismillah ya, bismillah. ya, ya. Kemudian Itu bagus. mungkin ada beberapa orang mungkin dari Bapak Ibu juga yang saya gak biasa sih makan banyak, tapi seringkali yang gak makan banyak tuh yang mungkin selera makannya agak kurang, picky eater, itu yang seringkali telat makan atau yang menunda-nunda karena kesibukannya gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan gaya hidup yang karatan.
porsi makan yang besar itu Bu yang Shirley saya suaranya menghilang lagi, Bu Shirley. menghilang ya Bu ya. Bagaimana ya Bu ya? Iya, Bu. Saya pindah posisi ya Bu ya. Sabar ya Bu. Jadi banyak yang sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi kita masih sering melakukan nih. Nah, saya juga menyampaikan di sini supaya saya juga tidak melakukan itu gitu ya. Nah, kemudian gaya hidup yang karatan juga dapat muncul karena kita tidur yang tidak berkualitas ya. Jadi sering begadang, menghabiskan waktu walaupun untuk pekerjaan juga itu dapat membuat kita tidak sehat atau yang gaya hidup karatan. Dan jarang olahraga pastinya. Itu juga sebenarnya saya masih seperti itu, tapi mari kita di sini saling mengingatkan gitu. Silakan Bu Apri, slide ke bawah. Bu Apri, boleh digeser ke bawah. Bu Apri. Oke. Nah, kemudian di bab selanjutnya, beliau Dr. Zaidul menyampaikan jangan sampai kita menjadi orang yang tekor dalam hal kesehatan. Apa itu? Ya. Ya. Jadi contohnya nih, misalkan kita memiliki rezeki dari Allah berupa uang yang banyak, kemudian kita memiliki mobil mewah, ya. Pastinya mobil itu kita akan rawat. Jika kita memiliki rezeki yang cukup ya, kita akan merawat mobil mewah itu dengan bensin yang terbaik, ya kan? Menggunakan oli yang juga kualitas yang baik dan tidak pernah mengisi bensin pada saat udah mau habis ya, pasti hal itu kita hindari. Pasti kita akan merawat mobil itu sebaik mungkin. Nah, tapi kadangkala kita untuk tubuh kita sendiri kita suka lalai ya. Untuk saya pribadi juga seperti itu, mungkin masih lalai. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih mahal antara contoh misalkan mata kita dibandingkan mobil mewah, semahal apapun mobil itu pasti kita akan menjawab mata kita jauh lebih mahal dibandingkan mobil. Tapi seringkali kita suka lalai nih untuk tidak merawat tubuh kita dengan baik. Oleh karena itu kita tidak boleh sampai lengah untuk maksudnya mendahulukan barang-barang kita untuk kita rawat sebaik mungkin, tapi tubuh kita tidak terlalu pikirkan. Itu jangan sampai seperti itu. Karena jangan sampai nanti kita malah menjadi tekor. Coba Bu ke slide ke bawah. Tekor di sini artinya kita usia masih muda, karena pola hidup yang tidak sehat maka sudah tampak telat lebih tua ya. Kemudian muncul banyak gejala penyakit yang kita rasakan, gampang capek atau lelah dan berumur pendek. Nah, walaupun sebenarnya ini menurut pendapat saya pribadi, untuk umur pendek itu ataupun panjang pasti memang dari Allah yang menentukan bagaimananya. Tapi sebisa mungkin semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah sebaik mungkin gitu. Oke Bu, lanjut ke bawah. Suara saya lumayan jelas Bu Apri? Lumayan putus, Bu. Lumayan putus-putus. Ya, baik, saya Halo? ya. Iya, Bu. Putus-putus. Masih. Ya. Oke. Nah, itu tadi bagus, Bu. Itu tadi bagus. Oke, mudah-mudahan nggak berubah. Saya nggak pindah posisinya, Bu. Hidup sehat ala Rasulullah. Nah, ini mulai di bab ke-4 ya. Jadi, kenapa sih kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan? Ya, jadi Rasulullah itu tidak hanya kita jadikan panutan untuk melihat akhlaknya saja dan ibadahnya seperti apa, tapi kita juga jadi panutan dalam hal menjaga kesehatannya. Karena menurut buku yang disampaikan Dr. Zaidul Akbar ini, beliau menyampaikan Rasulullah itu, kalau saya tidak salah ya Bu ya, hanya sakit dalam selama hidupnya itu hanya 2 kali. Yaitu pernah sekali saat diracuni oleh penyihir. Ya, mungkin nanti Bu Badria atau Bu Ajeng mau menambahkan atau memberi informasi lebih lengkapnya. Yang saya baca seperti itu. Dan yang kedua saat dia menjelang kematiannya, itu saya membaca seperti itu. Jadi betapa sehatnya Rasulullah, bisa menjaga kesehatannya dan memang juga berkah dari Allah, sehingga keren banget gitu, kita harus mencontoh beliau dalam hal menjaga kesehatan. Ke bawah lagi Bu.
Oh iya, karena waktu yang dimiliki beliau senantiasa digunakan untuk berdakwah dan untuk mempertahankan umat muslim dari perperangan gitu dengan musuh-musuh Islam seperti itu. Nah, bagaimana Rasulullah dalam hal makan? Ini di buku ini dijelaskannya yang pertama pasti kita sering mendengar juga yaitu menggunakan tangan kanan ya, mengambil makanan dari yang terdekat, jadi piring kita, jadi tidak boleh makan dari langsung di tengah tapi sebisa mungkin makan dari pinggir baru ke tengah seperti itu. Kemudian tidak meniup makanan dan minuman dalam keadaan panas ya. Jadi karena kedekatan beliau kepada Allah sehingga segala tindakannya menjadi bermakna bagi kesehatannya. Begitu. Oke. Lanjut Bu ke bawah. Nah, selanjutnya dua kunci utama di bab kelima yaitu yang pertama iman is your immunity dan dibahas itu adalah gaya hidup sehari-hari. Ke bawah lagi Bu. Iman is your immunity. Oke. Yang pertama di surat Al-Isra ayat 82 yang intinya disampaikan bahwa Al-Quran adalah sebagai penyembuh gitu ya. Disampaikan juga di Quran An-Nahl bahwa Al-Quran juga banyak membahas tentang bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, poin yang kedua yaitu tentang tauhid. Artinya seringkali ketika seseorang menderita sakit yang sudah lama, kemudian dia ingin sekali sembuh, ya seringkali mungkin ada kerabatnya yang bilang untuk segera berobat ke pengobatan tertentu gitu ya. Nah, mana di pengobatan itu mungkin yang bisa jadi itu membuat dia menjadi syirik gitu. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita. Jadi sebagaimanapun kondisi kesehatan kita ingin kita sembuh, tapi tetap kita meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bukan melalui hal-hal yang berbau mistis gitu misalnya. Jadi mau bagaimanapun obat yang sudah disiapkan, yang ada, yang kita udah konsumsi, tapi kalau kita belum yakin Allah yang menyembuhkan, ya jangan gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit yang kita sedang rasakan gitu, atau yang sedang kita diuji oleh Allah. Kemudian kita harus seimbang dalam hal jasmani dan rohani. Ya misalkan kita senantiasa olahraga pagi gitu, tapi kita niatkan nih olahraga kita untuk memanfaatkan waktu kita supaya kita bugar, supaya kita bisa merawat anak-anak kita, untuk mereka, mendidik mereka. Terus juga kita niatkan ketika jasmani kita bugar, kita bisa uh, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk ibadah, untuk sholat malam lebih banyak kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan hal tersebut ya. Dan di iman is your immunity ini juga dibahas agar kita memperbanyak Bu sholat Shirley, malam. mohon maaf. Ya Bu, Uh, putus ya. di lokasi Sensei Badriah itu putus-putus Bu katanya Bu. Jadi bisa Bu Shirley ini lebih dekat atau mungkin move to another place gitu I maybe. will try to move another place. I'm sorry. Ya, ini di posisi yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak putus-putus ya. Baik, saya minta geser lagi Bu ke bawah, Bu Apri. Oke Bu, nah itu bagus tuh suaranya Bu. Nah, bismillah. Ini dia tadi yang poin kedua setelah iman is your immunity, ya itu adalah keseharian makan ya. Dari buku ini membahas tentang makan. Nah, ini juga beberapa hal yang pasti Bapak Ibu sudah tahu, tapi kadangkala mungkin saya untuk pribadi ya masih suka melalaikannya begitu. Mari kita perbanyak makan buah-buahan sebelum makan. Jadi makan buah tidak saat setelah makan, apalagi habis banget makan. Nanti nutrisinya jadi sayang-sayang. Kemudian memperbanyak konsumsi biji-bijian. Nah, dalam hal ini contohnya whole grain atau yang biasa Bu Apri pakai untuk sarapan ya Bu ya. Subhanallah, itu bagus sekali Bu Apri. Kemudian madu. Nah, madu ini bisa kita konsumsi. Nanti di akhir slide ada penjelasan untuk yang madu. Dan memperbanyak minum air putih untuk menjaga metabolisme tubuh kita supaya lancar tuh ya. Kemudian juga mengkonsumsi minyak lemak tak jenuh, karena kalau gorengan mengandung minyak. Memang ini kenapa saya ngomong gorengan, karena memang itu primadona sekali apalagi di bulan puasa.
Gorengan itu mengandung minyak, tapi banyakkan minyak yang lemak jenuh. Sehingga Bu kalaupun Shirley. ada radikal bebas, ya Bu, putus-putus ya Bu Iya, ya. nah itu. Oke, sekalipun minyak, apa tadi ibu saya bilang, gorengan tadi mengandung minyak, tapi dia banyak kandungan ikatan rangkap, ikatan tunggal kalau ikatan dalam kimianya, sehingga kalaupun ada radikal bebas, minyak itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi kalau minyak lemak tak jenuh, ikatan tak jenuhnya itu yang menyebabkan kalau ada radikal bebas, si radikal bebasnya akan teroksidasi. Begitu, keren banget ya. Oke, lanjut, kita harus juga mengurangi, udah pasti kita ketahui junk food ya. Kemudian double ataupun triple karbo. Kemudian juga harus mengurangi reuse minyak. Saya sempat lihat di TV kemarin ada orang yang memasak tumis-tumisan itu minyaknya disemprot. Saya juga baru tahu. Nah, itu jadi mengurangi penggunaan minyak, juga meminimalkan penggunaan minyak gitu ya. Mengurangi dan Yang meminimalkan. lagi Bu Oh, Shirley. baik Bu, siap. Semua maaf ya, semua tetap bersemangat. Bu, boleh geser ke Iya. bawah Bu Apri? Nah, ya ini dia pola makannya lagi-lagi. Seperti yang kita juga mungkin sudah pernah mengetahui, mari kita di pagi hari setelah kita melek mata langsung minum air putih, jangan lupa baca bismillah. Semoga Allah beri kesehatan. Begitu. Terus juga perbanyak konsumsi Shirley. sarapannya, ya Bu. Nah ini. Oh, Ini karena terus aja ininya coba aja. kurang naik Bu ya. Nah, Nah, saya gitu. taruh di tepat di bawah bibir saya. Semoga Nah, jelas. gitu dong. Oh, Nah, mohon itu. maaf. Baik, saya mulai ya Bu ya. Jadi kita banyakin Nah, buah-buahan dan madu. Buah-buahan untuk sebagai sarapan ya, Bu Mary, Bu Apri, yang subhanallah menginspirasi saya juga untuk mau memulai itu. Kemudian menyelingi tadi ya, sama ya, menyelingi makan minyak lemak tak jenuh, makan biji-bijian umbi-umbian yang dikukus ya. Apalagi guru-guru SMA SMA DD udah ber-JSR-an semua insya Allah. Ya, kemudian menu siangnya di sini tidak ada kata-kata gorengan lagi ya Bapak Ibu. Padahal itu primadona sekali, yang mana saya juga menyukai itu. Tapi tidak ada menu gorengan di pola makan Rasulullah. Jadi kita harus mengawali dengan buah, terus kemudian pilih menu yang minim proses. Nah, minim proses berarti yang mungkin dalam kalau nggak salah saya lupa, yang kayak ditumis-tumis gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak proses pematangannya, nggak terlalu lama, yang tentunya makanan-makanan yang fresh gitu, bukan yang berat-berat. Kemudian minum air di awal dan di akhir makan. Jadi tidak boleh kita di tengah-tengah makan minum mulu, karena itu akan membuat apa di bahasanya ya, pencernaan makanannya jadi terganggu. Jadi ketika dicerna ayo jadi naikkan encer lagi, lagi gitu. Shirley. Oh baik, udah di Ya, tepat ya, di ya. bibir ya. Kemudian menu malam hari, Ya. menghindari makanan berat pastinya. Maksudnya sih porsinya juga boleh tapi lebih sedikit gitu, dan mengkonsumsi madu dan air. Intinya banyakin minum air. Boleh ke bawah lagi Bu Apri? Nah ya, kemudian di bab yang selanjutnya dibahas tentang bagaimana tidur Rasulullah, yang seperti kita sudah dengar juga, yaitu berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Intinya kita ngadep kanan boboknya, karena itu dapat menjaga kesehatan jantung, menjaga saluran nafas kita itu. Boleh ke bawah lagi Bu Apri? Ini waktunya sudah jam 4. Bawah lagi. Nah, juga kita diharapkan untuk bisa mengontrol emosi kita, karena emosi itu dapat menggiring kita ke suatu penyakit gitu. Karena fisik yang baik bermula dari hati dan iman yang baik. Jadi kalau emosi kita tidak terkontrol, maka kita akan bisa menjadi hipertensi gitu. Dan kemudian bagaimana kita memperoleh rezeki itu juga harus dengan cara yang halal, insya Allah akan berimbas pada kesehatan tubuh kita juga gitu. Dan sering membersihkan hati, beristighfar dan membaca Al-Quran, serta makan makanan yang halal. Boleh ke bawah lagi Bu Apri? Gaya hidup terhadap sesama tadi, kalau emosi kita sudah kita jaga, tidur kita juga sudah jaga sebaik mungkin gitu.
makanan sudah. Nah, kita juga harus memikirkan hablum minannasnya, yaitu terhadap sesama kita. Yang Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan bila rusak akan rusak seluruh tubuh. Karena ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Seperti itu. Jadi kita harus berbanyak bersedekah, memaafkan kesalahan orang gitu ya. Dan selalu menahan amarah dengan beristighfar. Oke, lanjut Bu. Geser ke bawah. Berpuasa ya, sebentar lagi, mohon maaf lahir dan batin saya sampaikan, sebentar lagi kita mau puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di puasa di Ramadan nanti dapat optimal, karena kita benar-benar stay at home semuanya bisa hatam minimal satu kali. Iya, maaf salah ngomong. Jadi memang ada hadisnya juga ya, berpuasalah supaya tubuh kita sehat begitu. Lanjut Bu Apri. Ya, ini di buku ini juga disampaikan bagaimana cara Rasulullah mengonsumsi madu. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu. Rasulullah mengambil madu lalu mengulum di mulutnya hingga lumer ketika bercampur dengan air liur. Mengkonsumsi madu di pagi hari bisa mencegah, jadi di pagi hari mengkonsumsinya bisa mencegah seseorang terkena sakit mah, karena si madunya itu melapisi dinding lambung sehingga maksudnya tidak ada asam lambungnya gitulah, karena dilapisi. Lanjut Bu Apri. Oke, ini slide terakhir. Healthy is not everything, but without health, everything else is nothing. Oke, sekian apa yang saya paparkan. Ini plek-plekan insya Allah apa yang ada di buku itu. Jika ada Bapak Ibu yang sudah pernah membaca dan sepertinya ada penyampaian yang kurang pas, silahkan Bapak Ibu nanti mau share ke room ini. Dan mungkin tidak ada yang bertanya ya, saya rasa ini adalah untuk Bapak Ibu sharing gitu, karena ini apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Terima kasih Bu Apri, silakan untuk dibuka sesi cerita-cerita. Ya, baik, terima kasih Bu Shirley. Ya, atas pemaparannya tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah ya. Hidup sangat sehat menarik ala sekali ya, Rasulullah. karena ini dalam Nggak pakai gaya. ya sehat. Oh ya, nggak pakai gaya. Iya, iya. Ya Bu Shirley, saya jadi ikutan larut ini dalam paparan yang menarik tadi ya. Walaupun nyambung, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Shirley, sudah menebarkan virus kebaikan, bukan virus ya, menebarkan kebaikan nih, menebarkan contoh ya, contoh yang baik tentang hidup sehat ala Rasulullah menjelang puasa ini. Besok ya, mudah-mudahan menjadi momen yang pas untuk kita membersihkan baik tubuh maupun hati juga ya. Baik, kita isi dua-duanya ya, kita beri asupan yang terbaik untuk tubuh kita ya, dengan cara memakan makanan yang merupakan produk Allah, memakan makanan yang baik tentunya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita seperti yang tadi Bu Shirley sampaikan, bahwa kami membuka masukan, sharing, atau pertanyaan, atau apapun itu, atau mungkin pengalaman selama ber-JSR-an, atau pengalaman pada saat menerapkan hidup sehat ala Rasulullah, atau kita kenal dengan istilah JSR ya. Baik, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman. Nah, di sini Bu Mary mungkin ya, iya, berbagi Mary, pengalaman bagaimana rasanya setelah melakukan JSR itu, tubuh bagaimana rasanya? Apakah semakin, biasanya sih menjadi lebih enteng gitu ya, dan kita akan mendapatkan bonus BB turun tentunya ya. Kita dapat manfaat sehatnya, kita juga dapat manfaat bisa mengurangi berat badan. Kalau itu sih yang saya rasakan ya waktu itu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman mungkin yang lain? Iya Bu Apri, saya. Oh iya Bu Mary, gimana Bu Mary? Iya,
Ya, jadi teman-teman, jadi waktu itu mau sharing aja ya, kita di SMA pernah mencoba untuk menerapkan hal-hal demikian. Memang apa yang disampaikan Bu Shirley itu adalah kembali kepada kedisiplinan diri kita masing-masing ya. Nah, untuk menjaga kedisiplinan itu, kita pernah coba membuat grup ya, Bu Apri, Bu Shirley ikut nggak ya waktu itu ya? Nah, Belum. enggak. Ya, jadi dengan grup itu kita waktu itu berpikir yuk yuk kita buat grup paling tidak dengan grup ini kan kalau ada sebuah aturan kita jadi terpaksa kan awalnya karena kalau sendiri apalagi saya ya Bu, apalagi tiap hari kerjaannya masak, aduh tergoda banget buat makan-makannya begitu kan. Nah, akhirnya dengan keberadaan grup itu saat itu kita bisa sesuai jadwal ya Bu Apri sekitar 2 minggu ya. Ya, Jadi waktu 2 minggu berlangsung, kita buat aturan di grupnya setiap hari kita harus share makanan kita, misalnya untuk makan malam apa, breakfastnya apa, makan siangnya apa. Nah jadi kalau pergi ke sekolah, memang bawaannya lebih banyak karena kan apa namanya bawa cemilan sehat kan juga. ya jadi tempatnya juga agak sedikit banyak. Jadi memang membutuhkan sedikit pengorbanan. Tapi sebetulnya untuk proses memasaknya itu jauh lebih simpel gitu ya. Jadi misalnya kayaknya kukus, rebus gitu-gitu ya. Nah, kita bawa ke sekolah dan ternyata kalau dimulai secara bersama-sama itu ternyata semangat gitu. Nah, hanya saja waktu itu teman-teman ya udah kita coba 2 minggu, tapi setelah 2 minggu mungkin gak semuanya berlanjut ya. Hanya 1-2 orang Ya, kayak Bu Apri termasuk yang konsisten ya sehingga dapat bonus saat itu BB-nya BB-nya berkurang. turun. Saya mungkin Iya, saya walaupun termasuk turunnya yang setelah sedikit. 2 minggu nggak konsis dengan berbagai hal gitu penyebabnya gitu. Tapi memang dirasakan manfaatnya selama 2 minggu itu terasa banget ke tubuh gitu ya. Apalagi kalau dibarengi dengan olahraga gitu. Itu memang berasa sekali tubuh kita berasa jauh lebih sehat gitu. Itu mungkin Bu. Iya, mungkin ada Mungkin lagi. kalau usul saya, kalau ternyata kita pengen mau coba sama-sama, ya boleh juga ya selama bulan puasa ini kali ada grup, tapi berarti menambah kesibukan grup ya, Bu Apri. Tapi Oh ya, memang ini bonusnya ada luar dari Bu biasa. Irma nih, Bu. Bu Irma, Masya Iya, Allah, info yang bagus dan waktunya pas untuk diterapkan di bulan Ramadan ini. Semoga saya bisa melaksanakannya, terutama untuk gorengan ini. Ya emang ya, Itu gorengan itu primadona. primadona sekali, iya. Primadona kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi nggak makan namanya kalau nggak ada gorengan di meja makan. Ya, ya semoga kita bisa lah ya dikit-dikit mengurangi gorengan dari biasanya 3 gorengan tiap makan menjadi 2 ya Bu. Oh ya 1 aja. Itu ya Bu Shelly ya. Dan mudah-mudahan dari gorengan jadi tidak ada gorengan sama sekali. Atau mungkin digoreng dengan minyak zaitun gorengannya biar lebih sehat ya. Baik. Baik, terima kasih. halo, halo. Halo, Iya, halo cek. Bu. Ya, masih kedengeran ya? Halo? Soalnya Kedengeran, Bu. agak hampir Iya, terlempar. Ya, oke. Ya, Bu baik. Apri lanjut. Seperti itu Aku. saja ya mungkin dari saya. Iya, Bu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ada lagi kah yang ingin disampaikan Bu Shirley atau Bu Mary atau Bu Irma mungkin? Bu Irma kayaknya sudah live, Bu. Oh iya baik. Baik, baik. Ya kami ucapkan terima kasih ya atas kedatangan instruktur kita tercinta Bu Wiwi, Bu Sugi. Ya Allah kita berdoa ya mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu sehat karena Masya Allah Bu, aktif ada Bu sekali ya. Badrian. Iya. Bu Badrian Oh iya. katanya mau iya. Oh baik baik Alhamdulillah. baik baik saya akan. Ayo Senbat, Bu Ajeng semua yuk ngomong. Ini Senbat Ustazah tercinta kita ini raise hand. Mungkin Bu Mary bisa membantu untuk mengaktifkan speakernya mungkin. Mary. Oke, sebentar ya. Ya. Bisa di ini sendiri. Saya lagi login pakai HP, jadi nggak kelihatan. Oh, saya open gitu ya. Gimana sih? Ya.
Bisa di Sensei, Sensei Sensei di Badri, klik tanda bisa unmute-nya ya. Sensei. Sensei Badria bisa ini Klik coba. tuh Bu Apri baca Bu Apri. Oh, Bu Badria bilang kalau mau kurangin gorengan di piring. Piring. Tapi di meja Iya, enggak dari gitu. berapa, Bu? Dari berapa jadi berapa, Bu? Ya Allah, ini ya kita hari ini besok mau puasa ya tapi pas gorengan ini sekarang gimana? Iya, 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 iya. Saya untuk 2 hari ke depan saya nggak akan bikin gorengan, tapi saya stoknya tapi masih ada tepungnya, Bu. Jadi ayam saya bikin somai. Itu aja. Jadi saya Itu tetap kukus. ya, Bu. Oh Tetap iya, tapi iya, masih iya. ada Tapi asinnya, Bu. tapi tetap pakai tepung, Bu. Gimana kalau tepungnya itu kita bikin manual, Bu? Apa tuh? Nggak cukup Bikin waktunya, Mbak Apri. Jadi jagung mungkin ya. baik, oke. Apakah ada lagi mungkin Pak Anto tercinta sudah datang? Pak Anto, Silakan. Pak Anto, halo. Pak Anto, apakah Pak Anto tertarik untuk ikut hidup sehat ala Rasulullah? Ya, Pak Anto, di tengah-tengah kesibukan Pak Anto yang luar biasa, Pak Anto mudah-mudahan selalu sehat. Baik Ya, banget Bu Apri, doain orang terus, Masya Allah. karena kan mau puasa, Bu, Iya, jadi kita betul. harus terbangun amalan termasuk mendoakan orang lain ya, Bu ya. Oke Bu Apri, siap-siap. Nah, dan juga berdoa mudah-mudahan COVID-19-nya itu udahlah ya. Amin. Mungkin Bu Apri Ya, ada, kita berdoa kalau ya. tidak ada saya mau. Oh, Senbat mau ngomong, udah ada tanda. Silakan Senbat, udah. Iya, dari tadi. Tapi ini udah mute udah Senbat. 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 Silakan Bu Badria. Lagi. Oh iya, mungkin ibu-ibu mungkin Ibu Kodroh kita Lubis mungkin ya. Sebagai penerap DSR yang sangat Senbat iya mau ya. ya. Ya sudah. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin sharing atau berbagi pengalaman atau sekedar capcus aja dengan kita bertiga, saya rasa dari saya cukup sekian. Saya Bapak closing Ibu, statement terima dulu ya, Bu. kasih sudah. Oh baik, saya sangat tidak sopan sekali ya mendahului ya. Silakan Bu Shirley dulu. Ya Bu Shirley, maaf ya Bu Shirley. Iya, saya Maaf lahir batin Bu Iya, Shirley. sama-sama Bu Apri. Saya closing statementnya yaitu apa yang saya paparkan tadi, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu dan mungkin tahu lebih dalam lagi. Tapi yang penting juga selain tahu kita harus mau mencobanya dan istiqomah terhadapnya, karena saya tipenya gitu Bu, saya belum ngelakuin tapi saya coba ngasih tahu ke orang supaya saya malu untuk nggak apa kalau untuk tidak melakukannya gitu. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan ini dan Bapak juga diingatkan, semoga kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti tadi saya ulas sedikit, kita mengurangi karbo dan berlebih, mengurangi lemak yang tidak lemak jenuh atau goreng-gorengan, kemudian harus menjaga kualitas tidur kita, kemudian niatkan segala kesehatan kita itu, niatkan kita untuk beribadah gitu, niatkan untuk kita bisa mendidik anak-anak kita diberi kesehatan yang sempurna untuk memberi kebermanfaatan untuk sesama. Oke, sekian Bu Apri, itu closing statement dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami juga mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk isi presensinya ya, ada di kolom chat. Ya, mohon maaf karena link presensinya baru muncul. Iya, karena dari tadi kita asik ya mendengar pembahasan Bu Cherly, saya sampai lupa sama presensinya. Pastikan. Kita sendiri juga belum ya. Baik, Bapak Ibu bisa sambil isi presensinya.
Nah, Ya, nanti saya share ke Bu Sugi presensinya di iya. itu ya di WA. Ya. Oke. Nah, saya Oke. rasa demikian ya Bapak Ibu ya, intinya harus berusaha untuk memakan makanan yang terbaik yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan momen puasa tahun ini menjadi momen yang baik untuk kita mengkonsumsi hanya makanan yang bergizi tinggi dan sehat, dan kita juga harus mendetoks tubuh dan hati kita juga. Amin ya. Nah, Amin. Semangat. amin. Mudah-mudahan COVID-19-nya segera pergi dari muka bumi ini dan kita bisa menjalankan puasa dengan tenang. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi sudah menyempatkan diri di tengah asiknya tidur siang dan tidur dingin. Ya, terima kasih atas kedatangannya dan kami bertiga mohon diri ya. Saya atas nama moderator pada sore hari ini, Bu Apri, Bu Shirley sebagai presenter ngehits kita, dan juga host andalan kita, Bu Mary. Saya serahkan langsung ke Bu Mary saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Apri dan Bu Shirley. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Materi hari ini banyak hal yang bisa kita ambil dari hasil bedah buku Bu Shirley. Dan satu yang mau saya simpulkan dari semuanya Bu, ternyata jurus sehat yang disampaikan Dr. Zaidul Akbar tentang apa-apa yang dilakukan oleh Rasul kita sebetulnya tujuannya adalah supaya kita dapat lebih sehat, dan kesehatan itu adalah modal kita supaya kita dapat melaksanakan dan melakukan ibadah dengan lebih baik. Karena dengan kesehatan tentunya kita akan dapat melakukan segala hal termasuk yang terutama dalam beribadah. Jadi diharapkan kesehatan ini dapat membuat diri kita akan semakin dekat lagi kepada Allah. Demikian yang bisa saya simpulkan ya. Jadi jurus sehat itu bukan karena alasan untuk apa-apa, tapi memang untuk mendapatkan kesehatan, yang kesehatannya itu sedianya kita manfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita tetap bisa istiqomah dengan hal-hal baik yang tadi disampaikan, dan kalaupun tidak bisa sempurna, paling tidak kita bisa meminimalisir atau merubah pola dari selama ini kurang baik menjadi lebih baik. Terima kasih. Sebagai host, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wiwi, itu Bu Wiwi, Bu Apri. Iya, Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama Bu Apri, Bu Mary, Terima kasih Bu Shirley, selamat ya. Boleh saya kasih, Bu sedikit Wiwi. sampaikan sesuatu ya? Boleh Bu, silakan. Iya. Silakan. Sirup hangat buatan Abah disajikan emak untuk berbuka puasa. Hidup sehat ala Rasulullah, hendaknya kita mengikutinya. Iya. Bulan puasa, bulan suci, mengantarkan kami pada kebaikan. Selamat untuk Ibu Mary, Bu Apri, dan Bu Shirley. Sebentar lagi selesai penugasan. Bu Mary sama Pak Anto sudah masukin kantong tugas ini semalam. Iya, tinggal rekaman Bu. Iya, Pak Anto nih yang udah lengkap nih. Jam 1 malam ya Pak Anto. Keren banget Jam Pak Anto 1 malam memang. menyelesaikan tugas. Luar biasa. Saya hari ini ya Bu. Aduh, saya jadi merasa terpanggil. Ini di pusat, di VCT pusat ini Dede jadi bahan pembicaraan loh. Wow, iya? kalau gitu kita harus semangat, Bu Shirley. Kita harus semangat, Bu Shirley. Siap, Iya, siap. Dua hebat lagi tim Bu Dede. Apri. Dua lagi, Bu Apri. Pembicaraannya gimana Bu Wiwi? Ya, Dede sangat rapih dan terstruktur gitu. Oh, kita tahu Keren. itu siapa Bu. Oh, kita tahu itu siapa, Bu. Oke, sekali lagi selamat ya Ibu. Iya Bu. Makasih Bu Wiwi.
Kita live ya, Bu. Kan penugasan presenter Bu Shirley. Iya, Bu. Kenapa, Bu Mer?